27. Tante Rani dan Hamid. Dor, terdengar bunyi tabrakan yang sangat besar. Pak Andreas dan Adam terbanting. Untung saja mobil tak terbalik. Hanya bodi belakang mobil penyok dan berasap. Tanpa aba-aba mereka berdua kompak segera keluar dari mobil. Pak Andreas tersungkur ke tanah. Tak lupa dia sujud syukur. Ada membaringkan diri di tanah. Dia tak mengira bisa melakukan hal seperti tadi. Tak ingin berlama-lama di tempat itu, Adam segera menelpon seorang temannya untuk menjemput mereka. Dia melarang Pak Andreas menelpon sopir ataupun orang-orang yang bekerja dengannya. Takut di antara mereka adalah mata-mata. Sepertinya aku harus menyeleksi mereka lagi, gumam Pak Andreas. Adam hanya melirik sesaat. Dia tahu bagaimana rasanya dikhianati orang yang paling dipercaya. Jadi sampai kapan aku harus bersembunyi? Tanya Pak Andreas. Anda tidak harus bersembunyi. Besok Anda akan menyusul keluarga Anda ke luar negeri. Setahuku mereka tidak akan berani mengejar Anda ke sana. Itu sebabnya rencana pembunuhan Anda ditetapkan saat Anda kembali ke Indonesia. Adam menjawab pertanyaan Pak Andreas. Lelaki itu mengangguk tanda mengerti. Apakah aku bisa keluar negeri malam ini? Tanyanya lagi. Selama Anda bisa mendapatkan tiket untuk penerbangan, kenapa tidak? Jawab Adam. Pak Andreas berpikir di satu sisi masih ada yang harus diselesaikan. Di sisi lain dia khawatir dengan keselamatannya. Aku bisa menyewa jet pribadi, ucapnya. Aku tidak menyarankan Anda untuk melakukan kontak dengan orang-orang yang Anda kenal. Jadi lebih baik Anda mengambil penerbangan besok subuh menggunakan pesawat komersil. Saran Adam. Pak Andreas kembali berpikir setelah 3 kejadian berturut-turut membuatnya harus waspada. Dia akhirnya menyetujui saran Adam. Setengah jam menunggu, sebuah mobil berhenti di tempat Adam dan Pak Andreas. Seorang lelaki turun lalu mengajak mereka segera masuk ke dalam mobil. Pak, silahkan Anda istirahat. Sepertinya hari ini adalah hari melelahkan untuk Anda, ucap teman Adam yang bernama Irfan. Terima kasih. Sepertinya aku memang butuh tidur agar tenagaku kembali pulih. Setelah mengatakan hal itu, Pak Andreas menyandarkan kepalanya di kursi. Matanya terpejam. Kok bisa tabrakan? Tanya Irfan. Biasa, remblong, jawab Adam singkat. Sepanjang perjalanan, Irfan dan Adam mengobrol hal-hal yang tidak penting. Irfan adalah salah satu teman baik Adam selain Andika. Hamid yang sedang bersantai di rumah barunya dan Bunga terkejut saat membaca berita online tentang kebakaran sebuah rumah mewah di kawasan elit. Hamid tahu kalau itu kompleks rumah Adam. Saat membaca alamat pastinya, Hamid semakin terkejut. Sayang, aku keluar dulu, teriak Hamid. Dia tak menunggu jawaban dari Bunga. Hamid segera menyahut. Kunci mobil dan tas tangan berisi dompet dan uang. Dia memasukkan HP ke dalam tas, kemudian berlalu pergi. Sepanjang jalan, dia masih mencari tahu tentang penyebab kebakaran dan korban yang selamat. Tapi semua media online dia cari tak ada yang membicarakan hal itu. Hamid semakin frustasi. Dia mengingat Alika ada di sana. Lelaki itu menambah kecepatan. Hingga hanya setengah jam dia sudah sampai di TKP. Nampak area rumah Adam dilingkari dengan garis polisi. Beberapa petugas sepertinya sedang melakukan investigasi. Hamid mendekati polisi untuk bertanya. Tapi belum sempat dia mendekat, polisi telah memintanya untuk pergi. Hamid harus mengurungkan niatnya mencari tahu. Dia segera meninggalkan tempat kejadian. Hatinya kalut. Dia tidak yakin Alika bisa selamat dari kebakaran. Hamid memutuskan ke rumah Tante Rani. Dia ingin menanyakan apakah dia yang melakukan pembakaran. Sampai di sana kegiatan prostitusi masih berlangsung.
Tante Rani sedang duduk di meja kasir ketika Hamid datang. Tante Rani menyambut lelaki itu dengan senyum mengembang. Hanya saja tak dibalas oleh Hamid. "Kamu kenapa? Sepertinya tidak semangat," tanya Tante Rani. Hamid menghampiri Tante Rani dan langsung bertanya, "Apa tante yang menyuruh orang membakar rumah Adam?" Tante Rani terkejut atas tuduhan Hamid. "Tidak, aku sama sekali tidak menyuruh orang membakar rumah Adam. Memangnya kenapa?" tanya Tante Rani. Hamid menyerahkan ponsel yang sedang menampilkan berita kebakaran. Wajah Tante Rani terkejut sekaligus senang. "Bukan, bahkan aku belum menentukan rencana untuk menghabisi Adam," jawab Tante Rani. "Aku tidak tahu apakah mereka selamat atau tidak. Waktu aku ke sana, polisi tidak membiarkanku masuk atau bertanya," aduh Hamid. "Tenanglah, aku akan mencari info." Tante Rani mengambil HP-nya dan menghubungi sebuah nomor. Tante Rani mulai mempertanyakan kebenaran berita kebakaran itu. Orang di seberang telepon membenarkan. Dia menambahkan jika kasus sedang dalam penyelidikan. Tante Rani kembali bertanya soal korban yang selamat. Orang yang dia telepon mengatakan kalau soal korban yang selamat belum dia ketahui. Hanya saja pemilik rumah telah memasukkan laporan. Tante Rani hanya terdiam mendengar penjelasan orang tersebut. Setelah dia rasa cukup, Tante Rani segera menutup panggilan. "Temanku di kepolisian mengatakan kalau korban selamat belum diketahui. Hanya saja Adam telah membuat laporan akan kebakaran yang menimpa dirinya." Hamid bernapas lega kalau Adam selamat. Berarti besar kemungkinan Alika juga selamat. "Terima kasih infonya, aku pulang kalau begitu," pamit Hamid. "Kamu jauh-jauh ke sini hanya untuk bertanya kebenaran berita online?" tanya Tante Rani. "Ya terus mau apa lagi?" tanya Hamid balik. "Ayo ke ruang kerja, ada yang ingin aku tunjukkan," ajak Tante Rani. Hamid mengikuti langkah Tante Rani. Para kupu-kupu malam yang melihat mereka berdua ke ruang kerja hanya menggeleng. Bahkan ada beberapa perempuan yang berbisik, "Gila, menantu sendiri diembat," gerutunya. Yang lain hanya tertawa mendengar kata temannya. "Sudah, gak usah pusing. Mami mah bisa melakukan semuanya. Dia gak pernah salah," timpal wanita yang lain. Di dalam ruang kerja Tante Rani, Hamid ditarik mendekat oleh wanita itu. Hamid tak menolak walaupun Tante Rani sudah berumur. Tapi wajah dan badannya masih bagus. Hal ini yang membuatnya susah ditolak oleh pria manapun yang dia mau. "Kamu gak mau menghabiskan malam ini bersamaku?" tanya Tante Rani genit. Dia mulai meraba dada bidang Hamid. Lelaki itu memandang lekat wajah Tante Rani. Dia lalu tersenyum dan menundukkan hingga batas telinga wanita itu. Dia lalu membisikkan kata yang membuat Tante Rani tersipu malu. "Kamu bisa aja," ujar Tante Rani. Tangan Tante Rani kini melingkar di leher Hamid. Lalu tanpa aba-aba keduanya saling berpangutan hingga mereka kehabisan oksigen dan saling melepas. "Kamu nakal," ucap Tante Rani dengan genitnya. "Tapi Tante suka kan?" tanya Hamid. Lalu dijawab hanya dengan anggukan oleh Tante Rani. Keduanya tak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Permainan panas mulai mereka mainkan. Tante Rani cukup lihai melayani Hamid. Lelaki itu sampai berkali-kali harus menahan geli karena ulah wanita itu. Merasa tak tahan akan kejahilan tangan Tante Rani, membuat Hamid menarik wanita itu ke sofa, melucuti semua yang ada di badannya, dan mereka mulai merengkuh kenikmatan dalam dosa.